Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diputra dengan NIM 230401020081 dari kelas IF 601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi algoritma DDA atau Digital Different Analyzer sebagai ujian tengah semester mata kuliah grafika komputer. Baik, langsung saja ke yang pertama. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas yakni kenapa DDA ini diperlukan. Yang pertama adalah masalah garis pada layar komputer. Jadi sifat layar komputer itu terdiri dari susunan pixel yang diskrit atau berupa koordinat yang bilangan bulat atau integer. Sedangkan garis ini bersifatnya kontinu gitu, dan juga seringkali menghasilkan nilai pecahan atau desimal. Kalau di komputer itu disebutnya biasanya floating point. Nah, oleh karena itu, maka rumusan masalahnya yakni bagaimana menentukan pixel yang paling mendekati jalur garis A, yang paling mendekati jalur garis asli sehingga tampak mulus dan juga tidak patah-patah. Oke, sekarang lanjut ke pengertian dari algoritma DDA. Jadi DDA kepanjangan dari Digital Different Analyzer merupakan algoritma pembentukan garis berbasis incremental. Yang dimaksud incremental di sini yakni perubahan nilai koordinat secara bertahap. Nah, untuk karakteristiknya, yakni bekerja dengan menghitung selisih jarak sumbu X dan sumbu Y. Kemudian juga menggunakan nilai kemiringan garis atau juga disebut gradient, dalam bahasa Inggrisnya disebut slope untuk menentukan langkah berikutnya. Kemudian juga menggunakan bilangan pecahan saat proses perhitungan. Namun hasil akhirnya itu wajib dibulatkan atau di rounding dalam bahasa Inggrisnya ke integer terdekat. Oke, lanjut ke next slide. Kita kita akan membahas konsep dasar matematika yang digunakan oleh algoritma DDA ini. Jadi yang pertama ini adalah persamaan garis lurus. Dengan persamaannya itu ditulis dalam bentuk matematisnya ini Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian juga ada gradien atau kemiringan garis. Nah, untuk mendapatkan gradien ini atau disebut M, maka persamaannya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Jika dijabarkan lebih lanjut, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi 2 dikurang X1. Kemudian selanjutnya juga ada prinsip incremental dari DDA. Jadi ada dua kondisi ketika tergantung di mana gitu pergeseran sumbunya, pergeseran langkah di sumbunya. Ketika ada penambahan satu piksel di sumbu X, maka atau dalam kurung delta X sama dengan satu, maka delta Y-nya adalah M atau kemiringan garis itu sendiri. Kemudian ada juga kondisi kedua yakni penambahan satu piksel di sumbu Y atau dalam kurung delta Y sama dengan satu, maka delta X-nya adalah satu dibagi M atau kemiringan garis, satu per kemiringan garis. Oke, lanjut ke next slide. Di sini kita ada analisis kondisi garis. Jadi di dalam algoritma DDE itu ada kondisi garis yang perlu diperhatikan yang akan mempengaruhi bagaimana garis tersebut akan dibentuk. Yang pertama adalah garis landai atau sama dengan eh, M kurang lebih sama dengan satu. Nah, pada kondisi ini garis garis yang terbentuk itu lebih mendatar atau horizontal. Dan perubahan pada sumbu X itu lebih besar daripada sumbu Y. Oleh karena itu, sumbu X yang akan dijadikan sebagai pemandu atau sumbu dominan. Kemudian juga ada garis curam, dalam artian gradien atau garis kemiringan garisnya lebih dari satu. Pada kondisi ini, garis itu lebih tegap gitu sifatnya, lebih vertikal. Dan perubahan pada sumbu Y itu lebih besar daripada sumbu X. Oleh karenanya itu, sumbu Y yang akan dijadikan sebagai pemandu atau sumbu dominan. Oke, sekarang kita bahas bagaimana alur kerja atau cara kerja dari algoritma Digital Different Analyzer atau DDA. Yang pertama ini adalah menentukan dua titik ujung garis.
ada X1, Y1, dan juga X2, Y2. Jika kita sudah dapat koordinat dari dua titik garis ini, maka yang selanjutnya yang dilakukan adalah hitung selisih jarak antar sumbu. Nah, masing-masing dari antar sumbu ini dihitung gitu selisihnya. Untuk sumbu X, delta X-nya maka adalah X2 dikurang X1, dan untuk sumbu Y, maka delta Y-nya adalah Y2 dikurang Y1. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah menentukan jumlah langkah atau steps dengan membandingkan hasil selisih yang paling besar di antara sumbu. Jadi jika delta X-nya atau selisih antara sumbu X sama lebih dari selisih dari delta Y, maka step yang dipilih adalah jumlah langkah yang dipilih adalah menggunakan jumlah dari delta X. Begitu juga sebaliknya, jika delta Y lebih besar atau delta X lebih kecil dari delta Y, maka step yang akan dipilih adalah stepnya delta Y. Nah, setelah kita mendapatkan stepnya atau jumlah langkahnya, maka yang perlu kita lakukan adalah menghitung pertambahan dari setiap langkah atau steps. Jadi bisa kita dapatkan untuk X next-nya adalah delta X dibagi step, dan juga Y next-nya adalah delta Y dibagi step. Oke, setelah menghitung, maka yang harus dilakukan adalah lakukan perulangan sejumlah steps, gitu. Tambahkan nilai koordinat dengan increment, lalu bulatkan. Nah, ini yang terpenting juga, karena bisa jadi ketika menambahkan increment itu mendapatkan hasil bilangan pecahan atau floating point, maka kita perlu melakukan pembulatan nilai disesuaikan dengan nilai terdekat. Oke, kita lanjut terkait kelebihan dan kekurangan dari algoritma DDA. Untuk kelebihannya yakni logikanya sederhana dan juga mudah dipahami. Kemudian juga lebih cepat dibandingkan metode naif. Naif itu maksudnya adalah menghitung dari persamaan garis, gitu. Menghitung matematis dari persamaan garis, yakni Y sama dengan MX plus C. Di sana melibatkan operasi perkalian itu. Nah, dengan DDA ini menghindari gitu operasi perkalian berulang di dalam loop. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Dan untuk kekurangan sendiri yakni operasi bilangan pecahan atau floating point itu memberikan beban sebenarnya memberikan beban komputasi besar gitu pada hal-hal tertentu. Nah, terus juga fungsi pembulatan atau rounding, karena tadi dijelaskan juga hasil dari algoritma DDA atau incremental step ini bisa menghasilkan nilai desimal, maka perlu dilakukan pembulatan gitu untuk setiap langkahnya. Nah, ini bisa jadi memperlambat dari proses eksekusi grafis. Oke, baik, yang terakhir untuk kesimpulannya, jadi algoritma DDA ini menyelesaikan permasalahan garis matematis yang bersifat kontinu, mungkin bisa dalam bentuk pecahan, ya. Bisa jadi hasilnya pecahan menjadi koordinat pixel layar yang bersifat diskrit atau bilangan bulat atau integer. Nah, melalui prinsip incremental, DDA sangat efisien karena memangkas operasi perkalian berat di dalam perulangan atau looping. Diubah menjadi operasi penjumlahan menggunakan nilai pertambahan konstan yang sebelumnya itu udah dihitung gitu di awal, hanya satu kali gitu di awal proses. Nah, tapi untuk DDA juga masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada bilangan pecahan, floating point, dan juga fungsi pembulatan atau rounding di setiap iterasinya. Nah, ini nantinya kelak itu akan disempurnakan oleh algoritma Besenham. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.